Pemirsa, seorang dokter gigi di Surabaya menjadi korban dugaan skimming atau pembobolan data dan rekening tabungan. Akibatnya tabungan sekitar 400 juta rupiah lenyap di gondol pembobol. Erik Priyo Prasetyo tengah memperjuangkan nasibnya di jalur hukum. Ia menjadi korban dugaan kasus skimming atau pembobolan data dan rekening tabungan dengan kerugian mencapai 400 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di tahun 2016 lalu, namun kasusnya tak jua menunjukkan kejelasan. Karenanya ia melakukan langkah hukum gugatan perdata. Kasus ini berawal saat korban dihubungi orang yang mengaku pihak bank yang mengkonfirmasi korban tergabung dalam program tertentu. Untuk memudahkan transaksi dan pelaku meminta kode aktivasi. Merasa terganggu, korban menghubungi provider untuk mengganti nomor telepon pribadinya, namun setelahnya tabungannya terkuras akibat transaksi perbankan online. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Direskrimsus Polda Jatim dan sidang perdata telah berjalan. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus pembobolan data atau skimming ini, sudah bersama kami ada Pak Erik Priyo Prasetyo dan yang merupakan korban kasus pembobolan data dan rekening bank, dan juga ada pengamat finansial teknologi, Pak Ronald Yusuf Wijaya. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Erik terlebih dahulu. Pak Erik, bagaimana awalnya sehingga Anda mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah? Ya, jadi saya awalnya dihubungi oleh pihak yang mengaku dari bank. Kalau saya itu secara otomatis terhubung dengan layanan tertentu. Nah, untuk menonaktifkannya, itu saya diminta untuk menyebutkan kode yang dikirim langsung dari bank. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya konfirmasi langsung ke kepala cabang bank tersebut di Surabaya, di tempat di mana saya membuka rekening. Dan dari sana dijawab kalau jangan dihiraukan, jadi diabaikan saja. Jangan diberi apapun. Ya sudah, saya turuti, saya tidak kasih informasi apapun, baik kode ataupun apa saja yang diminta. Nah, karena saya tidak mau memberikannya, maka dia terus menelpon saya setiap hari. Dan kode itu setiap hari juga masuk di handphone saya, kode-kode yang dikirim dari Danamon itu setiap harinya. Nah, tapi ya saya biarkan, katanya dari bank suruh biarkan, ya saya biarkan. Tetapi saya tidak kasih tahu sama sekali ke pihak penelpon. Dan di samping itu saya juga dapat panggilan telepon itu bertubi-tubi, seperti mesin itu ditelepon terus handphone saya ini tidak bisa dipakai. Jadi telepon itu masuk terus dengan nomor yang berbeda-beda tiap hari. Kemudian pada saat itu Minggu ya, tiba-tiba saya dapat SMS yang bunyinya semacam ancaman ya, kalau awas ya Pak, kita tahu Bapak ada di mana gitu, lokasi Bapak ada di mana. Nah, karena sudah merasa terganggu sekali ya dengan perlakuan seperti itu, saya berinisiatif untuk menutup SIM card tersebut ke provider. Gitu. Baik, Pak Erik, ketika menelpon bank, begitu, bank apakah menawarkan untuk memblokir rekening Pak Erik atau menawarkan pengamanan yang memang lebih aman lagi, begitu? Tidak. Bukan hanya mengabaikan? Hanya mengabaikan saja. Apa yang disarankan bank ketika itu? Hanya mengabaikan, jangan dikasih kode, gitu aja. Dan bank tidak memberikan, tidak ada program seperti itu. Maksudnya yang ada pendebatan langsung ke rekening atas fasilitas tertentu itu. Baik, Gitu itulah saja. yang membuat Anda kemudian akhirnya pergi ke gerai kartu SIM card Anda? Iya. Karena saya kan dapat teror terus, telepon, terus dihenti. Karena telepon saya itu aneh, seperti mesin gitu. Jadi dimatikan tidak bisa, diangkat juga tidak bisa. Jadi seperti handphone rusak itu. Ketika Anda pergi ke gerai provider itu, apa yang dikatakan kepada Anda? Apa yang terjadi dengan kartu SIM card Anda, Pak? Saya tahunya setelah kejadian ya.
Jadi pada saat kejadian ya sudah cukup proses penutupan, saya bayar tagihan yang sudah berjalan, sudah proses ditutup, ya saya pulang. Nah, saya tahunya setelah hari Rabunya, jadi Minggu saya tutup, hari Rabu itu ada petugas bank datang ke tempat saya untuk mengajarkan. Waktu itu saya sempat sebelumnya itu didaftarkan seperti business banking itu. Jadi kan ada cara-cara tertentu yang beda dengan individual banking. Nah, dari sana baru saya tahu kalau waktu disuruh cek saldo, saya lihat saldonya, loh kok seperti ini. Baru saya tahu, terus saya langsung ke provider tersebut, menanyakan, loh kok bisa? Karena saya tidak, oh iya, dari pihak bank juga mengatakan kalau itu keluarnya lewat mobile banking. Jadi, saya tahu ini pasti ada yang nggak beres dengan SIM card ini. Jadi saya ke provider menanyakan, loh ini sudah ditutup kartunya kok bisa ini, bobol untuk mobile bankingnya gitu. Dan dari sana asalnya juga pihak provider tersebut CS-nya menanggapinya dengan tidak serius, ya dikira kita bercanda. Baik. Tapi setelah itu ditelisik lebih dalam, ternyata di Jakarta Kelapa Gading itu diduplikasi SIM card saya itu. Sebelum proses penutupannya selesai sempurna sudah di cloning gitu. Baik, baik. Kemudian saya ingin ke Pak Ronald. Pak Ronald, berkaca dari kasusnya Pak Erik ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang ketika kemudian membuka mobile banking atau bertransaksi ini, apakah data pribadi seseorang bisa dibuka oleh pihak lain? Seperti apa sebenarnya yang terjadi? Iya, baik. Kalau tadi saya dengar ceritanya Pak Erik, agak nggak umum sebetulnya ya. Biasanya kalau kejadian seperti ini cenderung di phishing dulu. Jadi data pribadi diambil lebih awal, lalu si oknum kegerai untuk menduplikat SIM card-nya gitu ya. Setelah itu baru melakukan yang namanya download aplikasi, lalu juga melakukan transaksi melalui mobile. Nah, makanya tadi saya mungkin dengar dari sequence-nya nih agak tidak umum sekali. Baik, kemudian kalau dari kronologis kejadiannya ini salahnya di mana Pak Ronald ketika memang sesaat setelah menonaktifkan nomor teleponnya, kemudian kabarnya ada data yang merupakan nomornya itu di cloning begitu dan disalahgunakan oleh pelaku. Iya, saya pikir tadi ya sebetulnya kan kalau kita praktekin ada gangguan seperti ini, biasanya itu paling umum adalah kita langsung memblokir nomor tertentu sehingga nomor tersebut tidak bisa lagi menghubungi kita. Iya, kalau saya lihat dari case-nya seperti ini terus terang masih banyak sekali kronologis yang saya pikir harus diperjelas kembali ya. Karena kalau saya lihat dari perbankan dan juga dari gerai, biasanya mereka hanya menjalankan SOP. Ketika ada orang datang memberikan SIM card gitu kan ya, bilang mau tukar, maka akan ditanya data-data pribadi seperti itu. Ketika sudah masuk semua data pribadinya dan cocok, maka gerai pun harus mengeluarkan SIM card baru. Baik, kabarnya belum juga ada tanggapan dari pihak provider dan juga pihak bank. Pak Erik, ini kasusnya sudah lama 2016 tapi hingga kini masih dalam proses persidangan. Kesulitan dalam menjalani proses hukum ini seperti apa? Ya, saya merasa sebagai nasabah ya dan masyarakat umum, saya merasa sangat direpotkan ya dengan adanya masalah ini. Karena kan kita menaruh uang di bank itu kan kita memberikan kepercayaan yang penuh kepada bank untuk menjaga uang kita seaman mungkin. Nah, dengan kondisi ini kita ini direpotkan dengan ya harus lapor ke polisi, kemudian menunggu proses yang lama kan. Penyidikan kan tidak bisa serta-merta langsung, membutuhkan proses. Dan saya juga apresiasi kepada Polda Jatim yang juga selalu support terhadap masalah ini. Juga kepada ini ya pengacara saya yang juga ikut memberikan motivasi dan membuka
saya tentang hukum, gitu. Cuman ya saya sih berharap ya ke depan itu dari segi otoritas yang terkait untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Baik. Maksudnya, iya toh. Bagaimana? Pak Erik, kalau tidak salah ini uang Anda lari ke 5 rekening yang berbeda ya, Pak Erik? Iya. Nah, Iya. kemudian apakah sudah ada tanggapan dari pemilik 5 rekening berbeda ini? Apakah sudah juga hadir dalam persidangan atau coba dipanggil oleh pihak pengadilan atau seperti apa ini kelanjutannya? Begini, rekening-rekening itu yang dari Danamon itu kebanyakan tidak ada orangnya, jadi mungkin menggunakan identitas palsu. Ini saya tahu dari penyidik juga. Jadi waktu penyidik ke Palembang itu dicek, ternyata orang-orang itu tidak ada, gitu. Jadi ada rekeningnya tapi orangnya nggak ada. Sesuai alamat yang tertera di bank itu nggak ada semua. Nah, kemudian ada satu yang lari ke Bank Mandiri itu, dari pihak Bank Mandiri juga tidak memberikan bantuan apapun ke kita, gitu. Jadi lawyer saya sempat meminta tentang penerima itu yang ke Mandiri itu, tetapi tidak ada tanggapan. Tanggapannya ada tapi hanya formalitas, jadi dia tidak bisa membantu apa-apa, gitu. Ya. Ya. Baik, Pak Ronald, dialami oleh Pak Erik ini kesulitan mengungkap dari kasus transaksi ilegal secara online ini. Kemudian apa yang bisa dilakukan korban sehingga memang bisa melacak ini siapa yang menyalahgunakan rekening dan juga providernya? Runutan tadi ceritanya, sebetulnya kalau saya optimis ya bahwa perbankan dan juga mungkin gerai itu semuanya menjalankan SOP saja. Dan dalam hal ini tentunya saya lihat ini bukan cyber security atau cyber crime malah ya. Ini mungkin orang yang memanfaatkan kesempatan melalui SIM card tadi ya untuk masuk ke dalam mobile banking. Tidak ada teknologi yang luar biasa sih dalam hal ini saya lihat ya. Biasanya itu yang dilakukan adalah menggunakan social engineering. Jadi orang pura-pura menawarkan sesuatu produk atau menawarkan service lalu meminta data pribadi kita. Kalau memang ini menggunakan cyber security tentunya harus dilaporkan pada regulator, dalam hal ini OJK, terutama Satgas Investasi. Iya, kalau untuk dalam kasus ini saya lihat kasusnya ini tidak ada melibatkan direct kepada lembaga terkait ya seperti perbankan dan lain sebagainya. Artinya bisa dengan mudahnya orang biasa begitu menyalahgunakan data-data internal dari bank dan provider? Sangat bisa. Artinya biasanya itu bisa macam-macam ya, menggunakan SMS bisa, menggunakan email atau website palsu gitu ya, atau bahkan telepon untuk mengelabui korban ketika melihat oh ya diminta verifikasi, dimasukinlah tuh semua data pribadi kita gitu ya. Itulah sumber untuk oknum ke gerai gitu ya, membuat yang namanya SIM card duplikasinya. Ketika SIM card tersebut diaktifasi, maka otomatis SIM card yang lama akan mati. Gitu ya. Itulah tekniknya sebetulnya. Lalu ketika mati, baru sebetulnya korban harus buru-buru lapor kepada gerai atau mungkin ke perbankan untuk menutup account-nya. Kalau tidak, biasanya setelah dapat mobile banking-nya diaktifasi, ya kan sudah ada tuh tadi username-nya apa, password-nya apa, tinggal masuk. Ketika ada OTP masuk, ya kan tinggal melakukan verifikasi. Bahkan ditransfer kepada rekening-rekening yang tadi dikatakan ada 5 rekening fiktif ya. Sebetulnya rekening fiktif itu pun belum tentu fiktif, tapi adalah rekening yang didapatkan dari harta berantah. Contoh, saya kasih cara simpelnya ya. Orang datang ketemu, misalkan ada orang di pinggir jalan, ya kan tukang bersih-bersih, punya KTP. Pak, ikut saya yuk ke bank, saya bikinin rekening bank, saya kasih 5 juta. Tapi nanti rekening Bapak, bukunya saya pegang, ATM saya pegang. Nanti KTP saya balikin. Orang seperti ini banyak. Siapa yang tidak mau dikasih 5 juta? Ya kan, di pinggir jalan. Tiba-tiba semua transaksi itu bisa dialihkan ke nomor tersebut, lalu tinggal ditransfer lagi ke yang lain. Supaya audit trailnya tuh
buram gitu ya, harus berlapis-lapis terus seperti itu. Baik, oke. Inilah teknik yang dipakai. Terakhir, Pak Ronald, kenapa tadi ada banyak itu? Terakhir Pak Ronald, kemudian singkatnya, tingkat keamanan seperti apa begitu yang harus dilakukan oleh korban, pihak bank dan juga provider? Ya, in prinsip kita harus melindungi data pribadi kita. Ya, artinya ketika ada permintaan mengenai data pribadi, baik username, password, PIN atau lainnya, pastikan itu adalah lembaga yang memang sudah berizin gitu ya, bukan sembarangan gitu, karena itu sangat beresiko sekali. Di Indonesia sayangnya orang mungkin belum terlalu aware gitu ya tentang resiko pemanfaatan kejahatan data pribadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ronald atas informasinya. Artinya memang kita tidak boleh memberikan sembarangan data pribadi kita kepada pihak manapun jika tidak jelas. Terima kasih Pak Ronald, dan untuk Pak Erik mudah-mudahan persidangannya berjalan lancar dan ada titik terang. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat siang.